urusan tenaga honorer, betul Pak. Yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas tentang mandat Presiden Jokowi tentang penyelesaian honorer jadi ASN. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Dalam pernyataannya Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk segera menyelesaikan carut-marut soal pegawai honorer. Pak Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer, betul Pak. Yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik. Karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, ada di kabupaten kota yang ratusan, itu juga angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Tetapi saat saya masih wali kota, itu sebetulnya sudah 100% di stop. Tapi nggak tahu kok muncul lagi, bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Tadi pagi saya minta kepada Menpan RB dan tolong kalau nanti sudah diputuskan bisa kita laksanakan bersama-sama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan saat ini sedang melakukan komunikasi dengan berbagai tingkatan pejabat mulai dari gubernur hingga bupati, wali kota, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan perhimpunan daerah saling bertukar pikiran mengenai persoalan tenaga honorer. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, data yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah tenaga honorer mencapai 2.360.723 orang dan diperkirakan akan bertambah setiap tahun. Tentu saja ini menjadi masalah pelik bagi pemerintah maupun nasib tenaga kerja honorer. Mengenai hal itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49, Tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, memang ada larangan pengangkatan tenaga honorer dari pemerintah pusat dengan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Di dalam peraturan tersebut pejabat pembina kepegawaian atau PPK, memang tidak diperbolehkan mengangkat pegawai non-PNS atau pegawai honorer untuk mengisi pos jabatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Larangan yang disebutkan pada ayat 1, menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK, tidak diperkenankan mengangkat pegawai non-pegawai negeri sipil atau PNS, maupun non-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Dalam hal ini, pejabat pembina kepegawaian atau PPK, ataupun pejabat-pejabat lain di tingkat yang berbeda akan mendapat sanksi berat jika melanggar aturan yang sudah disepakati di dalam undang-undang. Di dalam ayat 1, pula juga dijelaskan yang dimaksud dengan pegawai non-ASN adalah pegawai honorer. Dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK, badan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengangkatan ataupun pemberhentian, pemindahan pegawai aparatur sipil negara atau ASN, serta mengangkat pimpinan aparatur sipil negara atau ASN, pada instansi pemerintah sesuai dengan undang-undang.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 96, Peraturan Pemerintah Nomor 49, Tahun 2018, Badan Negara tidak diperbolehkan mengangkat pejabat selain pegawai negeri sipil atau PNS, dan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kejabatan aparatur sipil negara atau ASN. Data yang disebutkan oleh Menteri Pan-RB, melalui pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru, totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN. Data yang disebutkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, dasarkan pendataan dan validasi data jumlah pegawai non-ASN terakhir berjumlah 2,3 juta sebagai baseline pegawai non-ASN. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaiannya termasuk kepala daerah. Dari jumlah itu, hanya 1,8 juta yang memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pengelola sumber daya manusia atau SDM, termasuk pengelola wilayah. Angka tersebut dirasa masih tinggi. Dalam hal ini menjadi pekerjaan rumah atau PR besar bagi pemerintah dalam membangun kesejahteraan dari masing-masing pegawai baik dari aparatur sipil negara atau ASN maupun honorer. Pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPPSI tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Dimohon Bapak Presiden untuk dapat melakukan penekanan layar sentuh. Hadirin, dengan ini resmi sudah telah dibuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2023. Demikian informasi tentang mandat Presiden Jokowi tentang penyelesaian honorer jadi ASN. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.